semuanya, kembali lagi bersama saya Sukmawati. Di video kali ini, kita akan membahas unsur intrinsik prosa fiksi dan unsur intrinsik puisi, serta irisan unsur intrinsik prosa fiksi dan unsur intrinsik puisi. Nah, langsung saja, ini dia pembahasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun dari dalam. Keberadaan unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam suatu karya sastra penting untuk memahami dan mengevaluasi karya sastra secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik prosa fiksi. Yang pertama ada tema. Tema merupakan sebuah gagasan pokok atau ide pikiran. Selanjutnya tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Mereka secara tidak langsung menuntun pembaca untuk memahami sebuah peristiwa. Selanjutnya, alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita. Alur terbagi menjadi alur maju, alur mundur, alur campuran, alur berputar, dan anti alur. Alur maju sering juga disebut dengan alur tradisional, yaitu urutan waktu yang lalu ke waktu yang sekarang. Selanjutnya alur campuran. Alur campuran sering juga dikenal dengan alur maju mundur. Selanjutnya alur berpusat, yaitu tidak membicarakan waktu tetapi membicarakan kasus atau peristiwa. Dan yang terakhir anti alur, yaitu alurnya tidak bisa ditebak atau berkaitan dengan dinamika karakter dari tokoh. Unsur intrinsik prosa fiksi selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ada pada sebuah karya sastra. Amanat dibagi menjadi dua, yaitu amanat tersirat dan amanat tersurat. Amanat tersirat adalah amanat yang tidak langsung disampaikan di dalam sebuah karya sastra, dan amanat tersurat adalah amanat yang langsung dituliskan di dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menuangkan kisahnya. Dalam proses melahirkan suatu karya fiksi, sudut pandang merupakan salah satu unsur yang penting diperhatikan. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis untuk menyampaikan pesan atau ide secara kreatif dan berkesan. Selanjutnya, penokohan. Penokohan merupakan cara penulis atau pengarang untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir, latar. Latar adalah bagian cerita yang mengacu pada masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, secara lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik puisi. Yang pertama ada tema. Tema merupakan sebuah gagasan pokok atau ide pikiran. Selanjutnya adalah topik. Topik lebih spesifik dari tema. Topik adalah inti utama dari seluruh isi yang hendak disampaikan. Selanjutnya amanat. Amanat dibagi menjadi dua, yaitu amanat tersirat dapat ditemukan ketika kita sudah memahami isi puisi, dan amanat tersurat ditemukan langsung di dalam puisi. Selanjutnya, larik atau baris merupakan kalimat prosa dalam sebuah puisi yang memiliki beraneka ragam bentuknya sebagai penyusun bait. Sedangkan bait merupakan kumpulan dari larik atau baris yang tersusun secara harmonis. Selanjutnya ada ritma. Ritma adalah suara yang dapat menggambarkan panjang pendeknya suatu rangkaian nada. Ritma ada karena pergantian pada panjang pendeknya atau tinggi rendahnya suatu bunyi yang beraturan. Selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Selanjutnya tipografi. Tipografi merupakan ilmu yang mengkaji dalam pemilihan dan penataan suatu huruf hingga menimbulkan makna yang diekspresikan penyair dalam bentuk karya sastra dan dapat dijadikan suatu pembeda dalam puisi, prosa maupun drama.
Setelah kita mengetahui apa saja unsur intrinsik prosa fiksi dan unsur intrinsik puisi, maka selanjutnya kita akan membahas irisan pada unsur intrinsik prosa fiksi dan unsur intrinsik puisi. Dalam unsur intrinsik prosa fiksi dan unsur intrinsik puisi, sama-sama terdapat tema dan amanan. Dalam unsur intrinsik prosa fiksi, terdapat tokoh, alur atau plot, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, dan latar. Sedangkan dalam unsur intrinsik puisi tidak ada. Dalam unsur intrinsik puisi, terdapat topik, larik atau baris, ritme, diksi, dan tipografi. Sedangkan dalam unsur intrinsik prosa fiksi tidak ada.